Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syifa. Di sini saya dalam rangka memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah telaah materi PAI di sekolah, yang mana diampu oleh dosen kami Bapak Dr. Muhammad Rusdi, SUD MPDI. Di sini adalah sintesis materi perkuliahan. Lanjut. Yaitu seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah salah satu tugas UAS dengan nama saya sendiri Muhammad Ali Syifa dan NIM saya 2309601027. Baik, materi yang pertama atau tema yang pertama yaitu karakteristik materi PAI, di mana ilmu terpuji adalah ilmu yang berdampak pada kebaikan atau mahmudah. Ilmu yang tercela adalah ilmu yang berdampak pada keburukan atau mazmumah. Dan selanjutnya, terkait ilmu fardu ain, para ulama berbeda pendapat, yaitu para ulama ahli kalam berpendapat bahwa ilmu yang wajib dipelajari pertama kali itu adalah ilmu kalam. Menurut ulama ahli fikih, yaitu ilmu fikih. Menurut ulama ahli tafsir dan ahli hadis, ilmu fardu ain atau ilmu yang pertama kali wajib dipelajari itu ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu tentang Al-Quran dan hadis, dan seterusnya. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, ilmu fardu ain itu dibagi menjadi 3. Yang pertama i'tiqad atau keyakinan, yang kedua amalan perintah atau wajibat, dan yang ketiga menjauhi larangan atau tarkul muharramat. Selanjutnya, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang tidak terlepas dari urusan dunia. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ulumus syar'iyyah, yaitu berlandaskan wahyu dari Nabi, dan yang kedua ghairu syar'iyyah atau laisat syar'iyyah. Laisat syar'iyyah ini dibagi menjadi 3, ilmu terpuji atau mahmudah seperti ilmu kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Yang kedua ilmu tercela atau mazmumah seperti ilmu sihir, penipuan, adu domba, dan lain-lain. Dan yang ketiga ilmu mubah seperti puisi, syair, sejarah, dan lain-lain. Tema yang kedua yaitu Al-Quran Hadis di tingkat SD. CP-nya yaitu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman, mengenal dan mengamalkan hadis tentang kewajiban sholat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Adapun data lapangan yang didapat yaitu buku paket kelas 4 yang ditemukan belum sepenuhnya sesuai CP. Yang poin ketiga adalah analisis TM3E, yaitu membekali kemampuan dasar membaca, menulis, dan mengamalkan serta menanamkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Al-Quran hadis, khususnya tentang keragaman dan kewajiban sholat. Kemudian metode pembelajaran yang menurut hasil analisis TM3E cukup efektif digunakan pada materi Al-Quran hadis tingkat SD, yaitu metode pembelajaran 4D, define, design, develop, and disseminate. Poin yang keempat yaitu materi, tajwid dasar atau mengenal huruf hijaiyah dan harokat. Kemudian ada surah pendek, salah satu contohnya adalah surah At-Tin, dan surah Quran, ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir, dengan arti sebagaimana yang ada di sini. Baik, selanjutnya yaitu materi Al-Quran Hadis tingkat SMP dan SMA atau SMK yang merupakan tema ketiga. Di sini CP-nya yaitu Al-Quran Hadis tentang nilai keimanan, ibadah, dan akhlak, konsep menuntut ilmu, kerja, toleransi, dan etika bergaul. Al-Quran Hadis tentang kepemimpinan dan keadilan, etos kerjasama dan interaksi, kemandirian, serta ayat-ayat Al-Quran tentang perdamaian. Data lapangan yang pertama adalah observasi berbasis pengalaman, yaitu kebanyakan guru hanya menggunakan metode ceramah dan sekadar menyuruh murid untuk membaca, menghafal, dan memahami sendiri terkait materi Al-Quran Hadis. Selanjutnya analisis TM3E.
para peserta didik bukan hanya dituntut untuk cakap secara intelektual, tetapi juga menghayati dan memahami terhadap konteks nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran hadis sebagai pedoman ajaran agama Islam. Kemudian didapatkan juga metode yang cukup efektif untuk dilakukan, yaitu proyek tadabbur ayat dan debat nilai Islam, ataupun debat secara umum, baik tidak harus nilai Islam. Kemudian adapun poin keempat materi, yaitu pengembangan berbasis mohon maaf, di sini maksudnya adalah pengembangan materi ya. Jadi poin materi yaitu terkait pengembangannya berbasis pengembangan kurikulum. Ada 3 tahap. Yang pertama tahap analisis kebutuhan dan kurikulum. Jadi dianalisis dulu kebutuhan lembaga pendidikannya itu apa saja, mulai dari aspek-aspek terpenting dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Kemudian tahap perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah tahap penyusunan, yang mana materinya itu secara garis besar SMP adalah meluas, mendasar atau meluas. Jika SD itu hanya mendasar saja, maka SMP itu ditambah menjadi meluas, sekiranya meluas gitu, tidak hanya dasar. Kalau SD hanya poin-poin fondasi saja. Kemudian untuk yang SMA atau SMK berprinsip mendalam. Baik, selanjutnya tema yang keempat yaitu akidah akhlak tingkat SD. CP-nya rukun iman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Praktik nilai-nilai baik seperti memberi kepada sesama, hormat dan bakti kepada orang tua dan guru, senantiasa menyampaikan ungkapan positif atau kalimat thayyibah, pentingnya persatuan dan kerukunan, dan seterusnya. Data lapangan, ditemukan buku LKS masih belum sesuai CP. Yang kedua ada wawancara guru, metodenya ceramah dan cerita. Kemudian ada observasi umum, yaitu para peserta didik atau para siswa itu sudah menggambarkan perilaku keagamaan dasar seperti sholat, wudhu, itu sudah tercermin pada anunya, sudah praktik dalam kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi perlu dampingan dan dukungan agar terus meningkat, baik itu dari lingkungan keluarga ataupun sekolah atau bahkan masyarakat. Kemudian analisis TM3E. Di sini akidah akhlak tingkat SD itu bertujuan untuk memperkuat dasar-dasar keimanan dan memahami peran manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menebarkan kasih sayang dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Adapun metode berdasarkan hasil analisis ini, metode pembelajarannya bisa dengan tanya jawab ringan menggunakan lagu, kemudian proyek mini seperti pohon iman atau poster Asmaul Husna. Dan media pembelajarannya bisa menggunakan kartu rukun iman, video animasi islami, ataupun audio kisah nabi. Materinya yaitu rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang mana seperti kita ketahui ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui dan wajib diimani juga ya. Ya semua malaikat wajib diimani. Yang mulai dari Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang membagikan rezeki atau mengatur rezeki, membagikan lah ya. Kemudian malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, hingga yang ke-10 itu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana ada 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ada iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang mana ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani dan wajib diketahui. Pertama, Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama, kemudian ada Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi Idris alaihi salam, ada Nabi Nuh alaihi salam, dan terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam atau yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya ada sifat-sifat Allah yang mana dibagi menjadi 3. Pertama, sifat wajib bagi Allah yang ada 20.
Kita tahu ada wujud, qidam, baqa, terus sampai 20. Kemudian ada sifat muhal bagi Allah yang mana merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Jumlahnya sama, ada 20. Mulai dari Adam, Hudus, Fana, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah yang mana hanya ada satu, yaitu kalimat hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kemudian tema yang kelima yaitu akidah akhlak tingkat SMP dan SMA atau SMK. CP-nya yaitu memahami pentingnya verifikasi atau tabayun informasi, memahami definisi toleransi dalam tradisi Islam berdasarkan Al-Quran hadis, memahami dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam. Data lapangan didapat dari wawancara murid, yaitu para peserta didik atau guru itu terkadang menggunakan metode ceramah, presentasi kelompok, diskusi kelompok, ataupun proyek KUMER, kurikulum merdeka. Analisis TM3E, yaitu akidah akhlak tingkat SMP dan SMA atau SMK adalah Islam. Yang pertama, Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, berakhlak mulia kepada Allah, orang tua, guru, dan teman. Kemudian menjauhi akhlak tercela dan mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari dosa besar, penyakit hati, nafsu, syahwat, dan godok. Evaluasi bisa menggunakan tes tulis, penilaian kelompok, observasi sikap, dan atau penilaian proyek. Untuk materinya, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dan ketuhanan. Dalam perinciannya, nantinya akan ditemukan beberapa aliran-aliran teologi dalam Islam, bagaimana yang ditunjukkan di sini ya, ada Mu'tazilah, Khawarij, dan sebagainya. Adapun dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya An-Nahdiyah atau organisasi Nahdlatul Ulama, itu mengikuti Asy'ariyah yang merujuk pada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Maturidiyah yang merujuk pada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Selanjutnya tema yang keenam, fikih tingkat SD. CP-nya yaitu mengenal rukun Islam, mengetahui tata cara bersuci, memahami konsep baligh dan tanggung jawab atau taklif, yang mana nanti orangnya disebut mukallaf. Data lapangan, wawancara guru, didapat bahwa metodenya menggunakan ceramah, praktik, dan bernyanyi. Adapun buku LKS yang ditemukan itu beberapa materinya sudah sesuai dengan CP dan ada yang belum. Sebagian besar materi dari buku LKS yang ditemukan itu sudah sesuai dengan CP Kumel. Kemudian analisis TM3E, membekali dasar pengetahuan ibadah wajib yang utama. Untuk metode pembelajaran berdasarkan hasil analisis, itu bagusnya menggunakan metode yang berprinsip pada pembiasaan, keteladanan, diskusi, dan praktik langsung. Untuk poin yang keempat, materi rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama syahadat, ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang kedua mendirikan sholat wajib yang 5 waktu itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian menunaikan zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang keempat puasa Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima ada haji ke Baitullah bagi yang mampu. Disusul juga dengan materi bersuci yang masih pada bersuci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga tayamum sebagai pengganti atau alternatif dalam situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya tema yang ke-7 yaitu fikih tingkat SMP dan SMA atau SMK. CP-nya internalisasi nilai sujud dalam dan sholat, muamalah, mengenal madhab fikih, al-kulliyatul khamsah atau prinsip dasar keagamaan Islam, ada khutbah, tabligh, dan dakwah, ada pernikahan, mawaris, dan konsep ijtihad. Data lapangan didapat dari wawancara murid. Siswa kelas 12 itu sudah tidak menggunakan buku yang semester 2. Kenapa? Karena sudah fokus untuk ujian-ujian akhir. Jadi mereka ketika sudah semester 2, anak kelas 12 itu sudah ada seperti bimbingan atau pendalaman materi untuk pelaksanaan ujian-ujian akhir. Yang kemudian data lapangan yang kedua adalah wawancara guru. Didapatkan bahwa guru yang diwawancara itu menggunakan metode deep learning dengan video-video materi edukatif dan juga metode praktik. Untuk analisis TM3E pada tema ini, yaitu memahami konsep fikih, ibadah, dan muamalah. Analisis problematika fikih kontemporer dengan pendekatan mazhab, implementasi ibadah dan transaksi syariah sesuai aturan Islam, menguasai dasar-dasar konsep fikih dan usul fikih.
Untuk metode berdasarkan hasil analisis, yaitu yang pertama ada studi kasus, kontekstual, harus kontekstual dan juga bisa menggunakan diskusi. Media pembelajarannya bisa menggunakan proyektor atau model alat praktik. Maksudnya seperti perlengkapan praktik gitu. Yang keempat ada materi. Poin materi di sini, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis, amaliyah, yang digali dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, Sunnah. Sedangkan usul fikih adalah seperangkat metode, kaidah, ataupun landasan logis untuk menggali hukum-hukum fikih tersebut dari dalil-dalilnya. Simpelnya atau singkatnya, fikih itu produk dan usul fikih itu metodologinya. Dalil-dalil nanti pada penjelasan ini itu dibagi menjadi dua, ada muttafaqun alaih seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan mukhtalafun fiha seperti istihsan dan lain sebagainya. Ada beberapa. Kemudian tema yang ke-8 yaitu sejarah peradaban Islam tingkat SD. Untuk CP-nya yaitu pertama beberapa kisah Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Kedua kondisi Arab pra-Islam. Kemudian masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW hingga diutus menjadi Rasul. Kemudian ada menghayati ibrah dari masa separuh akhir Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu kisah Khulafaur Rasyidin. Data lapangan didapat dari wawancara guru, yaitu metode pembelajarannya menggunakan ceramah atau cerita, latihan soal, pemutaran video pembelajaran, dan bernyanyi. Didapat juga buku LKS kelas 6, yang mana setelah ditelaah, itu ternyata materinya tidak sesuai dengan CP Kumar. Analisis TM3E. Pada tema ini, SPI, yaitu Sejarah Peradaban Islam, itu bukan hanya menuntut pemahaman sejarah yang mendalam, melainkan menumbuhkan rasa cinta, kagum, dan kedekatan emosional siswa terhadap Rasulullah SAW, meneladani nilai kesabaran, keberanian, dan keteguhan iman para sahabat dalam menghadapi tekanan dan tantangan. SPI atau dalam hal ini Sejarah Peradaban Islam itu berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter yang mendorong peserta didik untuk mencontoh akhlak Rasulullah SAW dalam lingkungan apa saja, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk materi yaitu yang disampaikan pada tema ini, salah satu yang menonjol atau menarik itu adalah substitusi dan strategi dakwah Nabi SAW di Madinah. Ada 5. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, membuat piagam Madinah. Piagam Madinah ini yang nantinya berisi perjanjian ya, di mana masyarakat kota Madinah, baik itu muslim, baik itu non-muslim, ketika ada kebutuhan negara, kebutuhan umum, maka semuanya wajib untuk menunaikan. Yang keempat, membangun ekonomi pasar. Di situ ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, maka salah satu strategi dakwahnya adalah membangun ekonomi dari pasar-pasar tersebut. Yang kelima, perang sebagai pertahanan. Baik, ini adalah tema terakhir ataupun tema yang ke-9, yaitu sejarah peradaban Islam tingkat SMP dan SMA atau SMK. CP-nya yaitu penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, Syafawi, dan Mughal atau Mongol ya kalau nggak salah. Mughal. Sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian perkembangan Islam di dunia dan peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Data lapangan yang didapat pada wawancara guru yaitu metodenya menggunakan metode ceramah karena sejarah. Yang kedua, penampilan video, dan yang ketiga adalah praktik. Adapun wawancara murid menyampaikan bahwa metodenya sering ceramah, kemudian dibentuk kelompok untuk presentasi, atau hanya sekedar mengerjakan soal kemudian dikoreksi dan dibahas bersama. Jadi kalau enggak, jadi dua, biasanya itu ceramah kemudian dibentuk kelompok untuk presentasi, atau hanya yaitu tadi mengerjakan soal saja. Jadi kalau dari murid, mereka hanya
sebatas dua itu, kalau nggak yang ceramah kemudian kelompok gitu. Yang ketiga, analisis TM3E. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses. Hal ini dilakukan karena sejarah peradaban Islam di tingkat SMP dan SMA atau SMK itu tidak hanya menuntut untuk paham mengenai alur sejarah secara runtut dan logis, tetapi para peserta didik juga diharapkan menumbuhkan sikap menghargai jasa para ulama, memiliki sikap toleran, moderat, dan cinta damai sebagaimana dakwah Islam di Indonesia, serta kemampuan psikomotorik dalam menyajikan hasil diskusi, presentasi, ataupun timeline atau alur sejarah Islam di Indonesia. Materinya yaitu salah satu yang cukup banyak dibahas dan ditarik dan juga menarik, yaitu jalur masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada melalui perdagangan, seperti pedagang dari Arab, Gujarat atau India, Persia, dan lain sebagainya. Kemudian jalur pernikahan, yaitu pedagang muslim menikah dengan pribumi. Kemudian yang ketiga ada jalur pendidikan melalui pesantren dan para ulama seperti Wali Songo. Kemudian juga ada kesenian seperti adaptasi budaya, yang pada contohnya itu Sunan Kalijogo, yaitu menggunakan wayang. Dan politik, itu salah ya, ini tidak usah atau dan politik. Baik, sebagaimana yang sering disampaikan, sering diingatkan oleh dosen kita, yaitu seiring perkembangan zaman, bukan seberapa banyak dan seberapa luas kita bisa mengakses ilmu pengetahuan, tetapi seberapa banyak dan seberapa dalam ilmu itu bisa kita simpan di dalam diri kita. Dari dosen kita, dosen kami, Dr. Muhammad Rusdi, SUD MPDI. Cukup sekian dari saya pribadi, atas nama Muhammad Ali Syifa. Atas segala kesalahan dan kekurangannya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.